Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, berada di persimpangan strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik. Letaknya yang berbatasan dengan berbagai negara, termasuk Australia, Malaysia, dan Singapura, membuat Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas regional. Namun dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, potensi konflik dengan negara-negara tetangga tetap menjadi kemungkinan yang Indonesia menghadapi ketegangan atau bahkan konflik bersenjata dengan Australia, Malaysia, ataupun Singapura. Siapa yang akan berdiri di pihak Indonesia? Inilah sekutu Indonesia jika terjadi konflik dengan negara tetangga. Kita mulai dari melihat potensi konflik dengan negara tetangga terlebih dahulu. Yang pertama ada Australia. Hubungan Indonesia dan Australia memiliki sejarah panjang dengan pasang surut ketegangan. Australia pernah terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1962 sampai 1966. Indonesia di bawah Presiden Soekarno berusaha untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia yang muncul pada tahun 1963. Sementara itu, persemakmuran Inggris berupaya menjaga stabilitas negara baru tersebut. Konflik ini pun sebagian besar terjadi di Pulau Kalimantan, meskipun ada juga serangan udara dan laut Indonesia ke Semenanjung Melayu. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap keamanan Malaysia, Australia mengerahkan unit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, termasuk 28 Commonwealth Brigade Infantry Group. Keterlibatan Australia meningkat pada tahun 1965 setelah permintaan dari pemerintah Inggris. Pasukan infanteri dan pasukan khusus Australia dikerahkan ke Kalimantan untuk menghadapi unit TNI. Kapal perang Australia juga berpatroli di perairan sekitar Kalimantan dan Malaysia untuk menghalangi infiltrasi Indonesia serta terlibat dalam beberapa serangan terhadap posisi Indonesia. Selain itu, salah satu isu utama yang masih menjadi perhatian adalah sengketa Pulau Pasir yang diklaim Indonesia, namun berada dalam administrasi Australia. Masyarakat adat Laut Timor pernah menuntut Australia agar meninggalkan Pulau Pasir dengan ancaman membawa kasus ini ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Pemerintah Australia yang pada awalnya enggan terlibat akhirnya memperluas keterlibatan militernya setelah tekanan dari Inggris. Isu ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik yang lebih besar antara kedua negara di masa depan. Lalu ada Singapura yang meskipun kecil secara geografis memiliki kekuatan militer yang canggih dan dukungan pertahanan dari negara-negara barat. Hubungan ekonomi dengan Indonesia memang kuat, tetapi konflik potensial tetap ada, terutama dalam isu perbatasan dan kebijakan keamanan global. Nah, salah satu sumber utama ketegangannya adalah sengketa perairan di Selat Singapura. Perjanjian garis laut wilayah yang ditandatangani pada 1973 dan diperbarui pada 2009 telah membantu meredakan ketegangan. Tetapi potensi friksi masih tetap ada, terutama terkait dengan aktivitas maritim. Selain itu, reklamasi pantai oleh Singapura menjadi isu sensitif bagi Indonesia. Penambangan pasir dari wilayah Indonesia untuk proyek ini telah memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan dan pergeseran batas maritim. Singapura juga memiliki kontrol terhadap Flight Information Region di atas Kepulauan Riau yang menjadi perdebatan panjang dalam negosiasi kedaulatan udara. Meskipun berbagai perundingan telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini, kepentingan strategis kedua negara bisa sewaktu-waktu memicu ketegangan baru. Dan ketiga ada Malaysia. Kalau ini sih udah nggak perlu penjelasan panjang ya, karena memang memiliki hubungan yang kompleks, diwarnai oleh kerjasama ekonomi yang erat, tapi juga berbagai sengketa yang berpotensi memicu konflik. Beberapa wilayah yang sering menjadi perdebatan, termasuk adalah perbatasan di Kalimantan dan Laut Sulawesi, khususnya di sekitar Blok Ambalat yang kaya akan sumber daya minyak dan gas. Meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, ketegangan tetap muncul dari waktu ke waktu. Selain itu, isu sosial dan budaya sering memperkeruh hubungan antara kedua negara ini. Klaim budaya seperti batik, reok Ponorogo, dan lagu-lagu tradisional telah memicu ketegangan nasionalisme di kedua belah pihak. Tidak jarang, sentimen anti-Malaysia berkembang di Indonesia ketika isu-isu ini mencuat ke publik. Faktor lain yang sensitif adalah perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
Kasus kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran sering menjadi isu yang memanaskan hubungan bilateral. Nah, jika Indonesia terlibat dalam konflik dengan negara-negara tetangga ini tapi jangan khawatir. Dukungan dari negara sahabat akan bergantung pada berbagai faktor, seperti hubungan historis, kepentingan ekonomi, dan kerjasama pertahanan. Kita mulai dari Rusia. Dalam skenario hipotesis di mana Indonesia terlibat konflik dengan negara tetangga, Rusia berpotensi menjadi salah satu sekutu utama. Hubungan diplomatik kedua negara ini telah terjalin erat sejak era Soekarno, dan hingga kini Rusia sering memberikan dukungan bagi posisi Indonesia di forum internasional. Selain itu, kesamaan pandangan dalam mendukung kemerdekaan Palestina juga memperkuat hubungan kedua negara. Lalu, secara historis, Rusia pernah menjadi pemasok utama persenjataan bagi Indonesia selama era Perang Dingin. Dalam beberapa dekade terakhir, kerjasama pertahanan terus berlanjut dengan pembelian berbagai alutsista strategis, termasuk pesawat tempur Sukhoi dan sistem pertahanan udara. Di tengah tekanan geopolitik, Rusia tetap menjadi mitra dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dapat memperkuat kemampuan militer Indonesia. Di sektor ekonomi, Rusia telah berinvestasi di berbagai bidang, termasuk energi dan infrastruktur. Dengan ketergantungan pada sumber daya energi, kerjasama ini dapat menjadi aset strategis dalam situasi konflik. Jika ketegangan meningkat, dukungan Rusia bisa hadir dalam bentuk diplomasi, teknologi militer, dan suplai energi bagi Indonesia. Lalu kemudian ada Cina. Hubungan diplomatik Cina-Indonesia yang dimulai pada 13 April 1950 telah mengalami dinamika yang beragam. Dari kemitraan erat hingga ketegangan, namun akhirnya selalu kembali ke jalur kerjasama yang saling menguntungkan. Secara historis, hubungan Indonesia dan Cina sempat terputus pada era Orde Baru, tetapi sejak awal tahun 2000-an kerjasama mulai berkembang pesat, termasuk pertahanan. Indonesia membeli berbagai alutsista dari Cina, termasuk rudal C-705 dan sistem persenjataan lainnya. Di tengah tekanan geopolitik, Cina bisa menjadi pemasok senjata dan teknologi militer jika Indonesia memerlukannya dalam situasi konflik. Di sektor ekonomi, Cina adalah mitra dagang terbesar di Indonesia dengan investasi besar di infrastruktur, energi, dan manufaktur. Jika ketegangan regional meningkat, hubungan ekonomi yang erat ini dapat menjadi faktor strategis, di mana Cina berpotensi memberikan dukungan finansial ataupun logistik guna memastikan stabilitas Indonesia dalam menghadapi konflik. Selain Cina dan Rusia, ada juga Turki yang berpotensi menjadi salah satu sekutu strategis Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang erat, karena sama-sama negara dengan penduduk mayoritas Muslim serta negara demokrasi modern. Secara militer, meskipun belum ada riwayat keterlibatan langsung dalam konflik Indonesia, Turki telah menjalin kerjasama pertahanan yang semakin kuat. Indonesia telah membeli berbagai alutsista dari Turki, termasuk 12 drone dari Turkish Aerospace senilai $300 juta atau setara 4,65 triliun rupiah sebagai bagian dari modernisasi militer. Terbaru, drone buatan Turki dipilih karena cocok secara taktis dan operasional, serta lebih ekonomis dibandingkan produk negara lain. Kedua negara juga bekerja sama dalam produksi bersama peralatan militer yang memperkuat industri pertahanan Indonesia. Di bidang ekonomi, investasi Turki di Indonesia juga terus meningkat, terutama di sektor infrastruktur dan industri strategis. Kedekatan dalam aspek diplomasi, pertahanan, dan ekonomi menjadikan Turki salah satu mitra potensial dalam situasi konflik regional. Berikutnya, ada Jepang. Walaupun pernah menjajah Indonesia, namun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang telah terjalin sejak 1958, ditandai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian. Nah, dalam bidang pertahanan, kerjasama antara Indonesia dan Jepang semakin intensif. Pada Maret 2021, kedua negara menandatangani kesepakatan pengalihan alutsista dan teknologi pertahanan.
Dari segi ekonomi, Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan investasi mencapai 5,6 miliar US dollar pada tahun 2023 di sektor infrastruktur, energi, dan industri manufaktur. Next, ada Arab Saudi yang memiliki hubungan diplomatik kuat dengan Indonesia juga sejak 1950 yang ditandai dengan pembukaan perwakilan Indonesia di Jeddah, didukung oleh Ikatan Budaya dan Keagamaan. Dalam bidang pertahanan, kerjasama diperkuat dengan kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi ke Indonesia dan minat Saudi terhadap alutsista PT Pindad. Secara ekonomi, perdagangan bilateral mencapai 5,5 miliar US dollar, dengan investasi signifikan di sektor energi dan infrastruktur. Pada tahun 2023, kedua negara membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi untuk memperkuat kemitraan. Dengan faktor ini, Arab Saudi berpotensi menjadi sekutu strategis Indonesia dalam konflik regional. Juga ada India, yang berpotensi menjadi sekutu strategis bagi Indonesia, karena telah memberi dukungan terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Dalam bidang pertahanan, Indonesia dan India telah menandatangani perjanjian kerjasama yang mencakup produksi pertahanan keamanan maritim dan cyber. Selain itu, Indonesia sedang dalam negosiasi untuk membeli rudal supersonik BrahMos dari perusahaan patungan India-Rusia. India juga merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia di ASEAN, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 29,4 miliar dolar pada tahun 2023 sampai 2024. Kerjasama ini mencakup sektor kesehatan, teknologi digital, dan urusan maritim. Dan terakhir ada Korea Selatan, yang hubungan diplomatiknya udah terjalin sejak 1973, ditandai dengan peningkatan menjadi kemitraan strategis khusus pada tahun 2017. Kerjasama pertahanan mencakup pengembangan bersama alutsista seperti proyek jet tempur KF-21 Borame. Di bidang ekonomi, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement pada tahun 2020 yang bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. Kedua negara ini juga berkolaborasi dalam proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri otomotif. Nah, meskipun beberapa negara tadi berpotensi menjadi sekutu Indonesia dalam konflik, dinamika politik internasional tentu dapat mempengaruhi hubungan ini secara signifikan. Kepentingan ekonomi menjadi faktor utama, di mana negara seperti China dan Jepang yang memiliki investasi besar di Indonesia mungkin memilih bersikap netral untuk melindungi kepentingan mereka. Atau tekanan internasional dari organisasi seperti PBB dan ASEAN juga dapat mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Selain itu, aliansi regional dan global menciptakan kompleksitas karena beberapa sekutu Indonesia memiliki hubungan erat dengan pihak lawan, seperti Jepang dengan Australia atau Arab Saudi dengan Malaysia.